Kita sudah pahami bersama ya bahwa pandemi COVID-19 ini memang merubah pola hidup dan pola perilaku kita sehari-hari. Tentu perubahan-perubahan ini sangat mempengaruhi proses bisnis provider experiential learning yang kita miliki. Oleh karena itu, kita perlu melakukan penyesuaian proses bisnis dengan mempertimbangkan hal-hal yang terkait pandemi COVID-19, sehingga akan sangat mempengaruhi SOP yang ingin kita buat. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa SOP itu sangat erat kaitannya dengan proses bisnis yang kita lakukan di provider experiential learning kita. Sekarang kita mencoba untuk membuat secara langsung, secara konkret, SOP provider experiential learning di masa new normal. Mungkin kita akan ambil satu contoh saja ya. Tapi sebelumnya saya coba review sedikit. Apa saja sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk pembuatan SOP? Yang pertama adalah kita analisa proses bisnis kita. Lalu yang kedua adalah kita coba petakan alur proses bisnis kita. Dan yang ketiga adalah kita identifikasi kebutuhan SOP yang ingin dibuat. Lalu yang keempat adalah kita tentukan format SOP yang kita ingin buat. Lalu yang kelima, kita lakukan pengalian data proses kerja di provider experiential learning kita. Lalu yang keenam adalah kita tulis SOP-nya. Dan yang terakhir, kita review SOP-nya. 7 langkah praktis dan sederhana membuat SOP. Karena memang SOP itu sebenarnya sederhana untuk dibuat. Prinsip dasar SOP adalah kita tuliskan apa yang ingin kita kerjakan dan kita kerjakan apa yang kita tulis. Jadi sederhananya kita kalau membuat SOP, kita tuliskan saja tuh apa sih yang kita kerjakan. Tapi rujukannya kemana? Ke proses bisnis. Maka kita harus melalui langkah yang pertama tahapan pembuatan SOP, yaitu analisa proses bisnis. Proses bisnis kita selaku provider experiential learning di masa new normal ini pasti berubah ya. Kami di Asosiasi Experiential Learning Indonesia itu menyiapkan protokol ILSIA. Kenapa? Karena kami merasa 4 aspek SIAP inilah yang akan sangat mempengaruhi perubahan proses bisnis kita selaku provider experiential learning. Apa saja itu? Yang pertama adalah safe and healthy preparation. Lalu yang kedua adalah impactful program design. Dan yang ketiga adalah actively advocate. Dan yang keempat adalah promote readiness. 4 aspek ini yang sangat mempengaruhi proses bisnis kita selaku provider experiential learning di masa new normal. Seperti apakah itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah safe and healthy preparation. Bagaimana safe and healthy preparation protokol ini mempengaruhi proses bisnis provider experiential learning di masa new normal. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, yang diharapkan adalah adanya minimalisir resiko penularan COVID-19. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dalam proses bisnis kita. Pasti berubah kan? Dulu mungkin kita tidak pernah terbayang ya, bahwa ada yang namanya pandemi virus, bahwa ada potensi penularan virus. Nah, hal-hal ini yang harus kita cermati agar kita mampu merancang proses bisnis kita sesuai dengan kebutuhan di masa new normal ini. Kalau kami di AILI membuat protokol safe and healthy preparation itu ke dalam 3 aspek. Aspek yang pertama adalah protokol umum. Ini umumnya di mana-mana. Yaitu ada 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hal ini, protokol umum ini akhirnya mempengaruhi proses bisnis kita. Pernah terbayang sebelumnya? Pada saat kita mau ngadain program, lalu kita menyediakan masker. Gitu. Belum pernah ada sebelumnya. Karena pandemi COVID-19 inilah berubah. Nah, ini yang pertama nih. Aspek protokol umum ini yang harus kita embedded di proses bisnis. Kita harus menyiapkan rangkaian program kita dengan ada aspek protokol umum, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Lalu aspek yang kedua adalah aspek pelaksanaan program. Nah, saat pelaksanaan program ini memang kita harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan programnya yang meminimalisir penyebaran virus COVID-19 tentunya. Di aspek pelaksanaan program ini kami membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah pra-program, yang kedua adalah pelaksanaan program, dan yang ketiga adalah pasca program. Apa saja yang akhirnya perlu kita adopsi untuk
perubahan proses bisnis. Contoh ya, pada saat praprogram, kita mungkin pernah ya dulu ada yang namanya surat pernyataan sehat gitu ya. Tapi saat ini itu sekarang diwajibkan ada yang namanya tes COVID misalkan. Nah, ini kan merubah proses bisnis. Ada satu rangkaian proses yang harus kita lakukan terlebih dahulu pada saat praprogram, yaitu adanya tes COVID. Atau paling tidak ada surat pernyataan sehat dari peserta. Itu kan merubah proses bisnis kita. Lalu yang kedua dalam pelaksanaan program misalkan. Pelaksanaan program kita juga pasti akan berubah. Ya. Dengan pemahaman bahwasanya untuk minimalisir resiko penularan COVID, maka aktivitas pelaksanaan program kita akan beda sekali. Mulai dari daya tampung ruangan, ya, aktivitas eksperiensial yang kita coba berikan, itu juga pasti akan berubah. Proses bisnis kita akan berubah. Dan dalam pelaksanaan program yang ketiga adalah pasca programnya. Dulu mungkin kita membuat yang namanya evaluasi program. Nah, sekarang tidak cukup. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini ada perubahan. Misal, setelah pelaksanaan program kita perlu tuh ada yang namanya tracing. Apakah dengan pelaksanaan program kita itu aman tidak peserta setelah 2 minggu misalkan pelaksanaan program. Nah, itu salah satu contohnya tuh. Bahwa safety and health protokol ini itu sangat mempengaruhi proses bisnis yang kita lakukan. Aspek yang terakhir, yang ketiga adalah aspek protokol kedaruratan. Ya. Kita memang sering kali kita buat yang namanya emergency response ya, protokol. Tapi sekarang jadi lebih penting dan ditegakkan oleh kita. Perlu sekali kita tegakkan. Karena protokol kedaruratan juga mungkin berbeda. Resiko-resikonya itu ada tambahan satu, yaitu resiko penularan COVID-19. Ini kan ada perubahan proses bisnis nantinya gitu ya. Kalau selama ini mungkin kita cukup gitu ya dengan yang namanya adanya paramedis, tapi mungkin pada saat untuk protokol kedaruratan ini tidak cukup. Cukup dengan adanya ambulan, nah sekarang mungkin tidak cukup. Nah ini hal-hal yang merubah proses bisnis kita. Salah satunya adalah safe and healthy protocol. Nah Aili menyiapkan itu nih, agar teman-teman punya bayangan apa sih yang perlu dirubah dalam proses bisnisnya sehingga mempengaruhi SOP yang kita buat untuk pelaksanaan program experiential learning. Itu yang pertama, yaitu aspek safe and healthy preparation. Lalu aspek yang kedua yang akan mempengaruhi proses bisnis provider experiential learning di Indonesia, terutama anggota AILI, adalah aspek impactful program design. Situasi berubah ya teman-teman ya. Dulu offline oke-oke saja ya, banyak sekali kebutuhan itu, tapi sekarang berubah. Secara sederhana mungkin ya, ada kebutuhan untuk pelatihan online ya, untuk capacity building experiential learning online. Nah itu kan berarti kita perlu merancang program yang baru, yang berbeda dengan yang selama ini. Mungkin selama ini kita hanya menawarkan peningkatan karakter siswa, tapi karena sekarang siswanya belajar PJJ ya, pendidikan jarak jauh, maka perlu ada lagi nih kapasitas yang ditingkatkan. Nah itu kan akan ada perubahan program yang kita coba tawarkan. Nah aspek impactful program design ini kami berikan di protokol AILI Siap karena kami yakin bahwasanya program desain yang kita coba tawarkan kepada klien harus berubah, harus beradaptasi dengan masa new normal ini. Di aspek ini ada 3 hal yang kita coba berikan kepada teman-teman sebagai panduan. Yang pertama adalah tentang analisa kebutuhan. Ya, bahwa dalam proses impactful program design ini kita perlu menggali lebih dalam analisa kebutuhannya dengan situasi kekinian terkait pandemi COVID-19. Kalau dulu misalkan tidak ada isu dalam sebuah perusahaan mengenai tim jarak jauh, sekarang ada. Nah itu yang mungkin kita perlu analisa kebutuhannya. Bahwasanya guru itu tidak perlu ada isu kapasitas untuk mengajar jarak jauh, sekarang ada. Itu yang mungkin kita perlu buat. Kita tidak bisa jatuh cinta terhadap produk kita dan kita jual itu saja, tidak. Kita harus berubah, beradaptasi dengan situasi sekarang. Banyak kan rekan-rekan kita yang sudah mampu untuk berhasil di situasi sekarang ini dengan adanya review sedikit soal program desainnya. Dia mampu menganalisa kebutuhan pelanggannya dengan baik. Itu aspek yang pertama di impactful program design. Lalu aspek yang kedua adalah perancangan program. Bagaimana sih merancang program di masa new normal? Nah, ini juga yang kita berikan panduannya teman-teman di protokol AILI Siap. Nah, karena kita yakin bahwasanya perancangan program di masa new normal ini berubah pasti dengan adanya pandemi ini. Ada hal-hal yang akhirnya jadi konsideran kita, yaitu penularan virus COVID-19 yang tentu akan merubah bagaimana kita merancang program. Dan yang ketiga adalah soal evaluasi pelaksanaan program. Ya, penting sekali kan kita melakukan evaluasi apakah program yang kita laksanakan itu benar-benar berdampak atau tidak. Nah, panduan dari protokol impactful program ini juga akan membahas mengenai hal tersebut. Itu protokol aspek I, yaitu impactful program design. Lalu aspek berikutnya dari protokol AILI Siap adalah actively advocate. Situasi pandemi COVID-19 ini itu membuat kita harus secara
aktif mengadvokasi baik mitra, pengguna jasa, maupun pemerintah. Kenapa? Contoh ya untuk mitra ya. Pelaksanaan program capacity building yang kita lakukan pasti berkaitan sama mitra. Pelaksana, vendor. Kita concern terhadap minimalisir penularan risiko 19. Tapi apakah mereka concern terhadap hal itu atau tidak? Itu yang harus kita advokasi. Kita harus mampu nih ke vendor-vendor yang kita miliki, baik catering, bis, ya, lokasi, mengadvokasi mereka untuk menerapkan protokol kesehatan. Ini yang harus kita lakukan di poin actively advocate, terutama untuk ke mitra. Lalu bagaimana untuk ke pengguna jasa? Ya, kita juga harus mengadvokasi mereka juga, bahwa mereka juga harus concern terhadap resiko penularan COVID-19 dalam pelaksanaan program. Kita harus menyampaikan kepada mereka bahwasanya ada nih, Pak bisa kok, ya, bahwasanya program ini bisa kita lakukan dengan resiko yang lebih kecil, kita minimalisir, itu perlu kita lakukan. Kita advokasi mereka untuk melakukan hal yang sama, penerapan protokol kesehatan yang minimalisir penularan COVID-19 di pengguna jasa kita. Terakhir di pemerintah, kita harus juga mampu mengadvokasi pemerintah ya, bahwasanya penerapan protokol itu perlu dilakukan, tapi memang tidak menghambat. Bukan berarti akhirnya membuat program capacity building tidak berjalan sama sekali. Ini yang perlu kita lakukan. Beberapa rekan-rekan kita sudah melakukannya. Beberapa DBD akhirnya mengadvokasi semua stakeholder, ya, asosiasi-asosiasi yang terkait untuk melakukan ini, gitu ya. Ini yang sudah kita lakukan. Bahkan kita juga sudah mengadvokasi kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk mengadopsi protokol kesehatan yang kita miliki dalam pelaksanaan program capacity building atau program-program wisata yang lain. Dan aspek yang terakhir adalah P, promote readiness. Promote readiness adalah sebuah panduan protokol yang kami coba siapkan untuk memberikan panduan kepada anggota AELI untuk melakukan promosi kesiapan, bahwa kita siap untuk melakukan program capacity building di situasi new normal ini. Ini kan akan merubah proses bisnis kita. Dulu mungkin kita tidak melakukan hal ini. Yang kita coba gembar-gemborkan, yang coba kita promosikan adalah kapasitas kita. Kita mampu untuk melakukan program capacity building. Sekarang tidak cukup hanya itu. Yang kita perlu promote, yang perlu kita promosikan adalah kesiapan kita. Bahwa kita siap kok, gitu. Bahwa dengan program kita, dengan kesiapan kita, itu bisa meminimalisir resiko penularan COVID-19. Itu yang perlu kita lakukan. Ini kan akan merubah proses bisnis kita, dan tentu pasti akan merubah SOP. Dulu kita mungkin tidak terbayang bahwasanya kita perlu ada yang namanya flyer atau halaman web atau media-media promosi lain yang bilang bahwasanya kami siap, kami menerapkan protokol kesehatan. Anda bisa yakin kepada kami karena kami menjamin resiko penularan COVID-19 diperkecil. Kan ini merubah proses bisnis. Ini yang perlu kita pahami. Kemana saja kita harus melakukan promote readiness? Tentu jelas kepada pengguna jasa, kepada mitra, dan terakhir kepada pemerintah selaku stakeholder kita. Ini 4 aspek AELI siap. Safe and healthy preparation, impactful program design, actively advocate, dan terakhir promote readiness. 4 aspek yang akan sangat mempengaruhi proses bisnis di provider experiential learning pada masa new normal. Dan ini yang harus kita lakukan. 4-4-nya. Bukan cuma bicara safe and healthy preparation, tidak. Tapi kita juga harus merubah program kita dengan impactful program design. Kita harus aktif mengadvokasi mitra kerja, pengguna jasa, dan pemerintah selaku stakeholder untuk penerapan protokol kesehatan. Dan yang terakhir kita harus promote readiness agar pengguna jasa, agar mitra kita, agar pemerintah yakin bahwa dengan pelaksanaan program capacity building yang kita lakukan, kita siap untuk melakukan itu dengan meminimalisir resiko penularan COVID-19. Maka penting sekali kita untuk mengadopsi protokol AELI siap ini dalam proses bisnis kita, dan tentunya akan turun ke SOP yang kita miliki.